yang Islam kadang ke gereja, yang gereja juga ikut-ikutan ke masjid, ya, yang santri juga mengakui mereka dalam beragama sehingga beribadah pun campur aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال أيضا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa nahnu lahu muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Pada kesempatan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat yang tidak terlupakan. Yang lebih penting dari segalanya, kita diberikan karunia oleh Allah masih dalam keadaan beriman dan Islam. Dan semoga Islam dan iman kita menyelamatkan kita dari kehidupan dunia dan akhirat. Salawat serta salam tidak pernah lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, pahlawan, pejuang, tidak pernah mengenal lelah, membimbing dan membawa umatnya dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Kita semua dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyampaikan satu hal yang sangat penting yang berkenaan tentang akidah kaum muslimin yang sekarang ini marak. Ada pemahaman liberal, ada pemahaman plural, pemahaman sekuler. Nah, ini kita akan mencoba menjawab. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua, terutama wabil khusus, artinya para santri-santri yang dimana dunia plural, liberal, sekuler itu masuk ke dalam dunia pendidikan pondok pesantren. Kita harus menyikapi bahwasanya dan memahami bahwasanya Islam itu adalah dinul samawi, agama langit yang sekarang banyak menjadi perbincangan di tengah-tengah kehidupan umat yang beraneka ragam, yang akhirnya memaksakan bahwasanya agama langit itu bukan hanya Islam saja, sehingga berbagai macam dalil dikeluarkan untuk membuat kaum muslimin dan para pelajar muslimin menjadi bingung dalam menyikapi mana di antara agama yang benar. Setiap orang beragama itu tentu memiliki fanatik, artinya dalam fanatiknya itu meyakini dan mempercayai bahwasanya agamanya adalah benar. Itu adalah masing-masing orang beragama. Maka Islam pun punya kewajiban bagi umatnya untuk selalu fanatik
artinya Islam itu adalah benar. Adapun Islam juga harus militan, bersungguh-sungguh, atau agama lain juga ingin bersungguh-sungguh terhadap agamanya. Nah, untuk akhir-akhir ini kita menyikapi bercampur aduknya antara umat Islam, itu umat Islam datang ke gereja, itu orang gereja datang, pastor datang ke masjid, ya. Orang Islam memimpin organisasi di luar Islam, nanti orang di luar Islam memimpin organisasi Islam. Nah, artinya di sini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita harus bisa membuktikan bahwasanya Islam ini adalah agama benar, tapi bukan hanya sekedar benar juga, tetapi dia adalah agama hak yang benarnya di atas kebenaran. Maka pada menyikapi pada saat-saat sekarang yang marak semua agama mengaku benar, itu dipersilahkan, tetapi untuk mengaku agama dinul haq itu nanti dulu, karena setiap agama harus bisa membuktikan kalau dia adalah agama yang hak. Nah, Islam dinul haq, agama yang benar di atas kebenaran, bisa membuktikan. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan hak itu memiliki dua makna. Satu makna adalah as-subut, ya. Yang kedua adalah al-waqi. Yang pertama, pengertian al-haq itu adalah as-subut. Subut itu permanen, artinya permanen. Jadi Islam ini adalah agama memang dinus samawi, agama langit, yang dia permanen agamanya dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam itu mereka semua adalah agamanya dinunya din al-Islam, agama Islam. Maka dibuktikan dalam Al-Quran, seperti tadi pembukaan kita bacakan, am kuntum syuhada il hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, apakah kamu itu syuhada sebagai saksi-saksi ketika hadirnya bagi Yakub tentang kematiannya. Idh qala, dan ingatlah ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku? Maka mereka semua mengatakan, anak-anaknya, na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, Allah maksudnya, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang satu, yang esa, wa nahnu lahu muslimun, kami dan baginya adalah muslim, orang yang berserah diri. Maka dalam ayat lain pun dikatakan, qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sadaqallahul adzim. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, kami beriman kepada Allah dan beriman juga kepada apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan juga kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat, dan keturunan-keturunannya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa, wa nahnu lahu muslimun, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, dan tidak ada perbedaan antara kami dan baginya, sama saja, kami adalah orang-orang yang pasrahkan diri, yaitu orang muslim semuanya. Maka al-thubut ini adalah buktinya
permanen Islam itu. Yang kedua, Islam itu al-waqi. Al-waqi itu sendiri memiliki makna fakta. Jadi Islam itu fakta. Islam bukan dongeng, bukan agama buatan manusia, bukan agama rekayasa, bukan agama hayalan. Maka Islam itu adalah agama fakta. Apa contoh faktanya? Siapa sih yang membawa Islam terakhir kali? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Di mana sih dia dilahirkan? Di Mekah. Semua manusia bisa datang ke Mekah kecuali pada tahun-tahun ini. Sulit untuk datang ke Mekah karena kita terserang dengan wabah corona, dan semoga Allah dengan izin Allah wabah corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh kaum muslimin di dunia ini bisa mengunjungi Ka'bah Baitullah. Di mana Rasulullah dilahirkan? Di Mekah. Di mana dia meninggal dunianya? Di Madinah. Di mana kuburnya? Ada di Madinah, ada di Masjid Nabawi. Semua kita bisa melihat, maka itulah disebut dengan fakta. Jadi Islam agama fakta. Nah, kalau agama-agama lain dia mengaku dirinya fakta, ya silakan. Tapi dibuktikan mana kuburan Nabi Isa saja, mana kuburan Nabi Musa saja. Kalau dalam versi Islam, seluruh para nabi sudah ditutup makamnya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disisakan hanya Nabi besar kita Muhammad SAW, agar supaya manusia tidak gaduh, agar supaya manusia tidak salah faham dengan apa yang ada di atas muka bumi ini, bahwa saja Nabi yang diutus oleh Allah hanya terakhir, dan seluruh syariatnya telah ditutup oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Maka yang disisakan makamnya hanya Rasulullah SAW. Maka ketika Isra, nah Isra dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haramnya ada, sampai sekarang Masjidil Haramnya ada. Menuju ke mana? Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa-nya ada. Maka itulah disebut ya al-waqi, fakta. Jadi Islam itu adalah agama fakta yang penuh dengan realita dan bukan dongeng dan bukan hayalan. Maka disebutlah Islam itu sebagai dinus samawi, agama langit. Kenapa dia disebut agama langit? Karena SK, prinsip dalam beragamanya, yang apabila seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka bisa mengeluarkan seseorang penganutnya dari Islam itu sendiri. Apa SK prinsipnya di atas langit sana? SK prinsipnya adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini membuktikan bahwasanya Islam itu adalah dinus samawi. Jadi kita harus bisa membedakan, pemirsa. Kalau dinus samawi itu cuma satu, tapi kalau kutubus samawi, kitab-kitab langit, nah ini banyak. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Maka dinus samawi, agama langit, apa buktinya? Nah, dibuktikan dalam Islam bahwasanya SK, prinsip dalam beragama, yaitu diambil oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai pemegang amanah. Ya, SK prinsip itu diambil oleh Nabi besar kita ke langit berhadapan dengan Allah, yaitu sholat 5 waktu. Nah, kalau agama-agama lain ingin mengakui dirinya adalah sebagai dinus samawi, maka dia harus membuktikan bahwasanya SK prinsip dalam beragama yang dia miliki harus diambil di atas langit sana. Maka Islam itu berbeda dengan agama lain. Islam itu adalah untuk menjalankan ideologi dan prinsip-prinsip langit, yaitu prinsip Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa sebagai jawaban yang sekarang yang lagi marak, pluralisme, paham semua agama sama, ya, sehingga tidak ada batasan akidah lagi. Yang Islam kadang ke gereja, yang gereja juga ikut-ikutan ke masjid, ya, yang santri juga mengakui mereka dalam beragama sehingga beribadah pun campur aduk. Tidak bisa
Akidah itu adalah keyakinan yang menghantarkan diri kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang seperti ini. Tetap keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah tetap harus kita tambah, kita jaga dengan baik-baik. Semoga keimanan dan ketakwaan melindungi kita dari fitnah dunia dan akhirat, terutama fitnah masalah akidah umat Islam ini. Kepada Allah mohon ampun, kepada para hadirin saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.